Shalom semuanya. Shalom. Waduh, udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih kelihatannya. Gimana istirahatnya semalam? Nyaman? Ya? Semua boleh istirahat dengan baik ya. Sekarang istirahat sudah, makan sudah, olahraga sudah. Apa yang belum toh? Apa yang belum? Yang belum lawatan Tuhan ya. Semua siap? Siap untuk lawatan Tuhan yang luar biasa? Siap? Are you ready? Amin. Jadi kita nggak tunggu, banyak teman-teman yang belum bergabung juga ya. Oke, mari kita mulai dengan doa dulu sembari menunggu teman-teman yang lain. Mari kita berdoa. Apa kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh masih melanjutkan retreat untuk sesi yang kedua ini ya Tuhan. Kami sungguh menanti-nantikan Tuhan lawatan-Mu yang dahsyat dan luar biasa Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, hidup kami ya Tuhan siap Tuhan, menerima ya Tuhan hikmat-hikmat yang baru ya Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang baru ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan juga untuk para pembicara ya Tuhan, Pastor Jonathan dan Ibu Ina Pariasina ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan agar boleh memimpin sesi ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan sekali lagi Tuhan beracara Tuhan di tengah-tengah kami, dan kami akan menyerahkan Tuhan sesi ini hanya ke dalam nama tangan-Mu ya Tuhan. Semua yang percaya boleh katakan Amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri. Kita tos dulu dong, kanan kiri dulu. Ayo, tepuk tangannya. Semangatnya.
memperingati hari Jumat Agung, di mana ya kita semua tahu Tuhan telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dia telah mencurahkan darahnya hanya untuk saudara dan saya. Ya, kita boleh merenungkan kembali apa arti darah yang telah dicurahkan oleh Yesus dalam kita buat hidup kita. Oke? Mari kita dan darah Yesus, darahmu Yesus, sucikan. Amen.
Mari kita berdoa sebentar. Roh Kudus berbicara pada kita. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Holy Spirit takes over. Ambil kendali dalam semuanya Tuhan. Sampaikan isi hatimu buat kami. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dan pedang, bermata dua mata dilepaskan dari tangan kami. Sekali lagi kami tahu ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit disembuhkan. Bukan cuma sakit fisik, sakit jiwa, sakit hati, sakit pemikiran diubahkan oleh Tuhan. Yang berdoa kuasa, kekuatan dari firman Tuhan dilepaskan. Urapi kami semua itu, roh, hikmat dan wahyu, biar kami mengerti kebenaran firman. Bantu hamba-Mu, tanpa Engkau hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang hamba ketahui, semua yang hamba siapkan tidak ada hati, kecuali Tuhan mengurapi hamba-Mu dan menolong hamba-Mu ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti, biar kami semua paham kebenaran. Terima kasih banyak buat pagi. Saya mau berikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Apa kabar saudara-saudara? Saya tahu tadi malam beberapa orang kaget aja. Mereka mengharapkan ada sebuah statement yang seperti apa yang disampaikan tadi malam. Saya juga sendiri kaget gitu ya. Tapi prinsip utamanya adalah Tuhan kita itu memerintah kehidupan ini. Saya saudara. And He is the King. He is the King. That's the theme of the Bible. Dan ini dia. Orang tanya pada saya, kalau memang kerajaan Allah ada dan Tuhan memerintah, bagaimana caranya Dia memerintah di dunia? How He actually rule and reign on earth? How? Jawabannya simple. Dengan firman-Nya. Dia memerintah dengan apa? Firman-Nya. Itu jelas. Dia memerintah bumi ini dengan firman-Nya. Makanya firman-Nya sangat penting. Firman-Nya nggak bisa dianggap remeh. Firman-Nya merupakan hal yang terpenting. Saudara pikir Tuhan memerintah bumi ini dengan apa? Dengan firman-Nya. Dia berfirman sesuatu jadi.
Dia berfirman yang gak ada, jadi ada. Dia berfirman yang multil sum menjadi kuat. Dia berfirman, ini yang disebut ini, orang yang mati bangkit. Kalau Tuhan berfirman, itu powerful. Nah ini penting sekali kita ketahui di dalam kehidupan ini. Kalau saudara mau menjadi terang, kalau saudara bertanggung jawab dalam kehidupan ini untuk menyatakan terang Tuhan, maka saudara perlu sekali untuk tunduk pada otoritas daripada firman Tuhan. Nah saudara mesti mengerti bahwa firman Tuhan itu satu-satunya satu-satunya perwakilan Allah yang menyatakan diri Tuhan. Tuhan tidak pernah bilang begini, aku adalah mujizatku, enggak. Tapi kalau dia bilang aku adalah firmanku, itu benar. Artinya firman dan pribadinya sama, itu dia kan. Tuhan tidak menyamakan dirinya dengan ciptaannya, tapi dia menyamakan dirinya dengan apa? Firmannya, betul ya? Kita tahu bahwa firman Tuhan ditulis dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, ditulis bahwa apa? Pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. So would you believe that actually the word of God is God Himself? Oh yes. Begitulah caranya kita kemudian hidup di dalam pemerintahan Tuhan. Dan firman Tuhan itu powerful. Nah, mari kita baca dulu beberapa ayat untuk memulainya, supaya kemudian saudara paham. Sekaligus kita akan connect dengan apa yang sedang terjadi saat-saat sekarang. Ibrani 12. Ibrani pasal 12. Saudara boleh baca seluruh pasal tentu. Saya menyarankan sih saudara membaca seluruh pasal. Tapi saya hanya akan membaca ayat 25 sampai ayat 29. So Hebrew chapter 12 verse 25 to 29. So that's the end of the chapter, ya. So Ibrani 12 ini powerful sekali. Nah, ayat 25 saya baca buat saudara. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Betul? Sebab ini dia bilang, jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat tergoncangkan. Bahasa Indonesia ya. Dia berusaha tepat banget ini, tapi kelihatannya jadi nggak jelas. Harusnya begini, dia berfirman supaya yang dapat tergoncangkan goncang pergi, yang tinggal yang tidak dapat tergoncangkan. Baru kemudian ayatnya yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Oke, so ambil waktu sebentar untuk cerna dulu. Sebab ini ayat-ayat ini nggak semudah membalik telapak tangan menjelaskannya. Tapi yuk kita jalan perlahan-lahan. Tuhan kita itu berfirman dan Dia mau orang meresponi firman-Nya. Setuju nggak? Sebab firman Tuhan inilah yang akan memberikan kehidupan dalam kehidupan saudara. Dan itu benar. Nah, saya harus katakan pada saudara, the word of God is powerful. Firman Tuhan itu berkuasa. Dia punya kekuatan untuk menciptakan sesuatu. Dia punya kekuatan untuk merubah sesuatu. Dan ini yang saya suka dari firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Kita baca ayatnya dulu lah. Ya. Saya nggak suka ngomong tanpa pakai firman Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-11, itu ayat yang penting. Sudah boleh baca ayat yang pertama tentunya, kitab Yesaya. Ya. Dibilang seperti ini. Ya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-15, boleh kita screen. Demikianlah firmanku
yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi apa? Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Allah itu selalu berhasil. Kalau dia keluar dari mulut Tuhan, terjadi. Kemarin ada satu orang yang datang, dia salah seorang pastor di gereja Pastor Ray di Philadelphia. Dia datang. Tebak dia datang pada saya berkata, Bapak pasti sudah lupa sama saya. Ya pastilah. Sudah kejadiannya 12 tahun yang lalu. Saya ketemu dengan dia dan saya berdoa dengan dia. Sementara saya berdoa, saya menyampaikan perkataan nubuatan. Saya sampaikan buat dia, kamu akan melayani Tuhan. Dia ketawa, model kayak gue yang melayani Tuhan. Dalam hatinya ngomong kayak gitu, sekarang jadi hamba Tuhan. Melayani Tuhan. Dia sekarang yang melakukan pekerjaan. Pak Ray kan lagi sibuk kerjakan banyak hal. Dia sekarang melayani Tuhan. Saya dengan istri saya sering sekali kita ketemu orang, terus tiba-tiba ngomong sesuatu. Istri saya juga buat itu. Satu kali ada orang datang pada istri saya sambil berkata gini, Kak Ina ingat saya nggak ya? Istri saya yang 6 bulan aja dia ingat, apalagi yang sudah puluhan tahun. Sedang belum siapa ya? Gitu kan. Dia jawab, oh saya. Kamu pernah berdoa buat saya. Kamu bilang saya akan jadi ini, saya akan dapat ini, dan semuanya terjadi. Kalau saudara hamba Tuhan dan itu diomongin buat saudara pasti akan berkata gini, tapi it won't matter. Saudara cuma Allah. Firman yang keluar dari Tuhan, kalau itu memang firman Tuhan, itu pasti akan terjadi. Dia tidak akan berhenti. Dia punya bahasa. Dia punya kuasa pencapaian. It has achievement power. Achieve something. Dia akan mencapai sesuatu. Dia tidak akan berhenti gitu aja. Jadi kalau firman Allah disampaikan, itu yang mengubahkan manusia. Tapi kita suka yang green kan. Kita suka yang, padahal firman Tuhan yang lebih penting. Satu kali seorang hamba Tuhan datang, namanya Kanistrasi. Dia datang, kita sebut dia dengan nama Apostle C. Dia melayani orang. Yang lucu gini. Kan orang suka jatuh gitu kan. Orang suka banget kan yang itu fakta yang jatuh. Ini Kanistrasi. Dia menyampaikan ini. Thus says the Lord. Dia baru menyampaikan nubuatan. Orangnya jatuh. Dia bilang, bangunin, ngapain lu jatuh? Berdiri. Firman Tuhan lebih penting daripada jatuh-jatuhmu. Gitu kan. Sudah pikir apa coba? Orang mau sensasinya, kehilangan esensinya. Mereka tidak nangkap esensi kehidupan, mereka mau sensasi. Mereka suka greennya, mereka suka hijaunya, mereka suka bulu kuduk berdiri. Padahal di kuburan juga bulu kuduk berdiri. Kan? Mereka mau yang kayak begitu, tapi mereka kehilangan esensi dari firman Allah yang mengubahkan kehidupan mereka. Jadi firman Allah itu punya kuasa pencapaian, kuasa penciptaan. Jadi kalau firman Allah dilepaskan, itu pasti akan mengubahkan sesuatu. Oke, kita kembali ke kata yang tadi, firman Tuhan yang tadi, Ibrani pasalnya yang ke-12. Alkitab beritahukan kepada kita bahwa jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab by His word He established His kingdom. By His word He established His kingdom. Jadi jelas kalau kita menolak firman Tuhan, Alkitab bilang bahaya banget. Katanya kan agak sedikit mengancam ayat ini kan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab kalau kamu menolak Dia yang berfirman di bumi aja tidak luput, apalagi Dia yang berfirman dari sorga. Bagaimana respon saudara pada firman Tuhan? Now, I want to say this statement and then think of it clearly, okay? Your attitude towards the word is your attitude towards God. I repeat it again. Your attitude towards the word is your attitude towards God. Jadi sikap saudara terhadap firman Tuhan adalah sikap saudara terhadap Allah. Saudara meremehkan firman Tuhan, saudara meremehkan pribadi Allah. Saudara menolak firman Tuhan, saudara menolak pribadi Allah. Sebab Allah dan pribadinya selalu satu. What is your attitude towards the word of God? Ini attitude kita. Karena kita selalu suka kepada manusianya, kita sering sekali terpengaruh juga seolah-olah perkataan yang disampaikan itu adalah dari manusianya. Ya kan? Tapi memang manusia nggak suka firman Tuhan kok.
Karena firman Tuhan intimidating, siapa bilang tidak? Kapan-kapan baca Alkitab ya, bangsa Israel itu datang pada perjalanan yang panjang sampai di kaki bukit Sinai. Betul, sudah tahu cerita itu. Terus Tuhan beritahu pada Musa, Musa, kumpulkan bangsa Israel, I want to speak to them. Tiba-tiba Musa beritahu buat mereka, terus mereka lihat di atas gunung, halilintar, guntur, guruh, suara Tuhan kayak gitu. Terus mereka berkata, bos, ya. Jangan kita nih, lo aja yang dengar firman Tuhan. Habis itu lo ngomong sama kita, kitanya di sini aja. Siapa yang tahan? Api, kilat, sambar, menyambar. Mereka berkata, no way, we don't want that. We want the kind God. We want a God that comes, hi, how are you? You good? If you don't like it, don't worry about it. You don't want to do the word of God, don't worry about it. It'll be fine. It'll be okay. See, kita mau kayak gitu kan? Jadi bangsa Israel mau Tuhan bicara pada Musa, baru Musa yang bicara pada kita. Sama seperti kita juga. Kita tunggu suara datang dari pendeta, dari hamba Tuhan, dari pembicara. Padahal Tuhan mau saudara terkoneksi pada firman Tuhan. Saudara yang harus terkoneksi pada firman Tuhan. So, your attitude is important. Kita selalu berpikir, enggak, nanti hamba Tuhan ini ngomong kalau saya mau dengar. Enggak, yang kamu dengar itu adalah firman Tuhan. Baca Alkitab. Halo? Dari wajah sih saudara lihat saya. We live in a society di mana kita suka menjadi tangan kedua selalu. Yang jadi tangan pertama selebriti rohani itu. Kita berpikir mereka yang akan dengar suara Tuhan. Kita dengar suara mereka aja. Pantas banyak yang sesat. Seriously. Nah, saya mau menghubungkan saudara bahwa saudara dapat berhubungan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berbicara kepada manusia. Dia berbicara pada saudara. Bukan cuma pada segelintir orang. Tuhan mau berbicara pada saudara. Makanya kata yang dipakai, janganlah kamu menolak dia. Jadi langsung Tuhan yang kamu tolak. Sebab kalau kamu tolak hambanya, dia udah berbahaya. Kalau saudara tolak saya, berbahaya loh saudara. Tapi saya biasa ditolak. Saya ini PhD penolakan. Saya sudah ditolak dari kecil, udah ditolak lah. Saya udah tahu wajah orang kalau saya berkhotbah, saya udah lihat wajahnya, dia nggak ngangkat udah deh. Saya udah tahu. Orang bersikap begini saya tahu. Saya kan membaca sikap. Saya bilang, itu orang pintar. Saya bilang gini-gini kelihatan bodoh. Enggak lah. Tapi terlalu. Saya bilang, kita tahu juga kalau ditolak, masa enggak? Kita punya mental, kita punya nurani, kita punya pemahaman, kita tahu lah. Tapi saya mau katakan pada saudara, menolak yang di dunia aja berfirman, itu dibilang begini, kamu gak akan luput. Apalagi menolak dia yang personally speak to you. Oke? Sampai sini kita oke? Ini firman Tuhan itu powerful. Tapi sikapnya kita terhadap firman Tuhan. Kadang-kala kita cuma suka yang kita mau dengar. Jadi kalau kita bawa Alkitab, misalnya ini Alkitab. Ya sekarang kita punya iPad. Aduh, misalnya. Harusnya buku sih, contohnya lebih bagus. Tapi ini nggak bisa. Misalnya kita bawa Alkitab, terus kita bawa gunting. Cek. Pas berfirman, gue gak suka, gue gunting. Yang suka, gue simpan. Alkitab saudara tipis banget dong tadi. Karena yang saudara bakal gak suka banyak di dalamnya. Saudara bakal gak suka banyak sekali Alkitab sampaikan buat saudara. Tapi kalau saudara kemudian baca Alkitab, kemudian saudara nangkap sesuatu, saudara melihat hubungannya antara yang satu dengan yang lain, bahwa ini adalah a covenant book. Ini buku yang penting untuk saudara mengenal pribadi Tuhan. Ya dulu saya suka berkata, ini surat cinta dari Babel, lebih gampang dimengerti kan? Tapi berapa banyak saudara begitu patah hati surat cintanya lu bakar semua. Berapa banyak? Karena kita anggap ini hal biasa, enggak. This is a covenant book. Ini penting buat saudara mengenal pribadi Tuhan. Ini yang penting buat saudara mengenal apa yang dia katakan tentang saudara. Ini yang beritahu kepada saudara apa yang saudara miliki di dalam, ada warisan, ada harta yang terpendam di dalamnya. Saya mulai berkhotbah umur 16 tahun. Ini sudah 40 tahun. Tahun ini saya melayani Tuhan ya, berkhotbah 40 tahun lama. Saya sudah berkhotbah terus. Saya hidup dari melayani Tuhan, dari berkhotbah.
Apakah saya kelihatan kekurangan? Coba tapak samping dulu. Kalau saya kelihatan tak makan, apa kurang pemeliharaan dan itu, no. Saya terpelihara oleh firman Tuhan sampai hari ini. Saya mengatakan ini kepada saudara, karena firman Allah punya kuasa. Kita baca ayat ini yuk. Di dalam kitab 1 Timotius, ayat-ayat ini sering sekali dibacakan, tapi Timotius berkata begini, akan tiba saatnya orang tidak akan suka lagi mendengarkan pengajaran yang sehat. Mereka akan memilih apa yang mereka mau dengar. Mereka tidak mau dengar apa yang Tuhan sampaikan. Mereka cuma mau pilih aja. Oke, 1 Timotius pasal 4, saudara bisa lihat ayat-ayat seperti itu. Ya. Kalau saudara kemudian perhatikan baik-baik, orang yang seperti ini di akhir zaman, mereka akan mengalami tantangan dalam kehidupan. Mereka akan mengalami kontradiksi sendiri di dalam diri mereka. Saya mau bilang ini buat saudara. Bahan dasar penciptaan manusia apa? Tanah. Alkitab bilang segala sesuatu di alam semesta ini terjadi karena firman-Nya. Ya. Saudara juga terjadi karena firman. Waktu dia hembuskan nafasnya dalam nostrils manusia, manusia jadi makhluk hidup. Tapi kata makhluk hidupnya beda sama tumbuhan. Loh, kita terlalu belajar biologi kelas 2 SMP nih, gitu. Kacau. Itu buku paling kacau di dunia itu. Biologi kelas 2 SMP. Dia berkata bahwa manusia dan hewan dan tumbuhan satu komunitas, satu itu makhluk hidup. Zaman saya masih ilmu hayat namanya, susah banget. Biologi itu. Jadi banyak kita disamakan. Makanya ada teori yang berkata manusia dari tepatnya Pithecanthropus erectus. Lebih pintar kayaknya. Jadi satu kali monyet-monyet ini berpikir dia mau jalan lurus, kemudian dia cukur badannya, dia jadi manusia. I don't think so. Nah, kalau memang monyet dalam evolusi sudah jadi manusia, semua monyet sudah jadi manusia udah kelamaan. Terus kita jadi apa dong? Bayangkan. I don't think so. Cara berpikir datang dari mana itu? Mereka berusaha berkata bahwa firman Allah nggak betul, tapi sudah terbukti firman Allah selalu benar. Firman Allah selalu benar karena dia memang punya kekuatan. Sekarang kita masuk. Are you ready now? Kita bilang begini. Sebab dia berjanji. Nah, janjinya ini. Oke, kita janjikan kiranya hidupmu sejahtera. Tapi ini janjinya lain. Aku akan menggoncangkan. Suaraku akan menggoncangkan. Siapa yang berfirman ini? Tuhan. Coba kembali ayatnya yang ke-26. Coba kita lihat. Dan yang ke-26 dari Ibrani 12 tadi. Ya, coba kita lihat ayat tersebut. Janjinya yang gak nyaman. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. So this is the promise. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Langit juga. Jadi ada janji. Apa janjinya? Haleluya. Dan jawabanmu itu menggoncangkan. Saudara mau nggak digoncangkan? Saudara mau apa tidak mau? Pasti digoncangkan. Sebab kegoncangan ini punya tujuan. Apa kegoncangan punya tujuan? Ayat 27 beritahu supaya yang tinggal menetap pada kita adalah hal-hal yang tidak tergoncangkan, eternal things, things from the Lord, bukan hal yang dari dunia, bukan carut-marut dunia ini yang menguasai kita, yang menyebabkan kita kemudian gagal mengenali Tuhan. Tuhan mau semua yang tidak berasal dari Tuhan terlepas dari kehidupan kita. Makanya dia goncang kita. Siapa yang 2 tahun ini mengalami kegoncangan? Saya mengalami kegoncangan. Saya enggak, kami baik-baik aja sama bilang, Mas. Goncang, kita goncang. Ya, oh ya, pilihan kita untuk percaya firman Tuhan itu lain cerita. Itu karena kita memutuskan. Coba enggak, waduh, ada orang yang stres. Nggak tahu di Sydney, hanya Sydney lebih baik kondisinya dari di Melbourne sebelum Omicron sih.
Kalau Omicron Sydney kayaknya babak belur ya. Tapi sebelum Omicron itu di Melbourne itu 1 juta orang, menurut surat kabar yang saya baca, 1 juta orang mengalami mental breakdown, mengalami apa yang disebut mental illness. Mentality mereka tertekan, mereka mengalami kesulitan, berpikir nggak jelas. 1 juta orang. Di Melbourne kira-kira belum sampai 5, mungkin 5 lah sekarang, atau mungkin belum sampai 5, 4,5 juta orang seluruh Melbourne atau seluruh Greater Melbourne. Itu 1 juta, jadi 1/4. 1 juta, yaitu agak nggak jelas cara berpikirnya, mengalami kekacauan cara berpikir. Kenapa? Kegoncangan sedang terjadi. Gereja goncang. Oh, aduh, ya, gereja goncang nggak? Oh, nggak baca berita ya? Gereja goncang, pemimpin-pemimpin goncang, gereja yang kita kira established kuat goncang. Dan nggak usah khawatir, Tuhan udah janji. Jadi kan kita biasa aja. Tuhan sudah, Dia berjanji, Dia akan menggoncangkan apapun. Nanti saudara bakal dengar kabar lebih buruk lagi. Iya, kita dengar kabar buruk tiap hari, tapi kan nggak usah khawatir. 112 bilang dia tidak takut pada kabar celaka. Kemarin kita sudah baca. Dia senyum-senyum menghadapi kekhawatiran yang sedang terjadi di dunia ini. Karena dia establish dalam firman Allah. Dia establish dalam ketetapan Tuhan. Yang saya mau katakan ini, bahwa kegoncangan sedang melanda seluruh dunia. Tujuannya satu, supaya yang tinggal adalah yang tidak tergoncangkan. Saudara izinkan nggak gereja saudara digoncang? Izinkan aja. Jadi jangan takut kegoncangan. Karena di dalam kita ada yang tidak tergoncangkan. Nah, apa itu yang tidak tergoncangkan? Ayat 28. Itu yang tidak tergoncangkan. Yang orang sudah pandang enteng itu tuh. Jadi apa? Karena kita menerima apa? Itu yang tidak tergoncangkan. Kita menerima apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan apa itu? Itulah kerajaan Allah. Itulah kerajaan yang Tuhan mau establish di muka bumi ini. Itulah kerajaan yang powerful. Itulah kerajaan yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun. Oh, semua boleh kerjakan apa saja. Aliran yang sedang terjadi anti-God yang sedang ada di seluruh dunia ini. Saya katakan kepada saudara, mereka berupaya untuk mengatakan bahwa gereja tidak punya masa depan. Kalau saudara tinggalkan YouTube mungkin kita bakal ya, saya di Toraja ngomong sesuatu, langsung IG saya lagi live, tak di-cut langsung, berhenti langsung turun. Saya punya IG langsung di-block, langsung. Algoritma setiap kata yang mereka nggak suka mereka cut. Itu biasa. Tapi saya mau bilang ini buat saudara, bahwa kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Pasti. Gereja pasti tergoncang. Kerajaan Allah nggak tergoncangkan. Jadi kalau gereja tidak dibangun atas dasar kerajaan Allah, selesai. Saudara bakal tersapu bersih. Dunia akan jungkir balikan saudara. Dan ini bukan badan negara resmi yang ngomong, badan dunia telah mengeluarkan statement. Apa itu statement ini? Kekristenan itu adalah agama jahat. Udah jelas. Agama yang tidak toleran pada manusia. Baik. Oh ya. Dan mereka berkata gini, kami dari United Nations sedang membangun sebuah agama yang mencintai semua ras, mencintai semua keinginan manusia. Kamu suka yang sesama, silakan, kami terima. Bayangkan, apa yang mereka coba buat? Anti-God. Mereka berusaha memutuskan hubungan dengan kuasa Allah. Mereka berusaha memutuskan pengaruh firman Tuhan yang ada di dunia ini. Itu kan sudah ditulis di Alkitab. Mazmur 2 tulis. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa bangsa-bangsa menerka-reka perkara yang jahat? Mereka ingin memutuskan tali dengan sambil berkata ini. Untuk apa tunduk pada Tuhan yang seperti ini? Mereka. Apa yang mereka gagal mengerti? Bahwa kerajaan Allah tidak tergoncangkan oleh pandangan mereka.
kita ketakutan. Aliran ini LGBT, sekarang sudah tahu LGBTQ, UI, apa usah gitu tambah banyak lah. Tinggal tambah-tambah terus di belakangnya, tinggal tambah aja. Nanti ujungnya ya, orang merampok juga diterima, pencuri, pemburu, semua itu tambah di belakangnya ya. Mulai dari situ. Mereka coba untuk membangun sebuah kesan bahwa, firman Tuhan yang betul pandangan mereka. Tapi enggak, Alkitab bilang begini, ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kalau saudara menerima kerajaan itu, saudara juga tidak akan tergoncangkan. Apa artinya kerajaan itu? Kerajaan artinya pemerintah. Artinya kerajaan itu punya pengertian pemerintahan Allah dalam hidup saudara. Kata kerajaan berasal dari kata bahasa Yunaninya basileia. Bahasa Ibraninya mamlakah. Itu punya pengertian adalah the government of God. Tuhan mau memerintah dalam kehidupan saudara. Makanya dari tadi malam saya berusaha establish pada saudara, izinkan Tuhan memerintah kehidupanmu. Jangan biarkan yang lain. Sebab itu yang tidak akan tergoncangkan. Yang lain pasti tergoncangkan. Orang gak suka hal tersebut. Tapi itulah firman Allah. Firman Allah datang dari pribadi sang raja. Coba kita kembali ke ayatnya yang ke-28. Nanti saudara akan mengerti apa arti ucapan syukur hari ini. Waktu itu, sekarang ayat 28 sekarang. Sudah sampai ayat 28. Oke? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pertanyaannya, sudahkah saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan? That's your decision. Ya, ada orang yang bilang, amin, tapi dia enggak. Sebab kerajaan Allah itu akan kelihatan dalam diri saudara, bagaimana saudara mentaati firman atau perkataan sang raja. Kalau enggak ya selesai. Karena sekali lagi saya sudah katakan, bagaimana caranya Tuhan memerintah dunia ini? Lewat firman-Nya. Jadi your attitude toward His word determine whether you actually under the kingdom of God or not. Kalau saudara menolak firman Tuhan, ya selesai. Itu masalah yang sangat berat. Nah, dia bilang begini, marilah kita mengucap syukur. Jangan mengucap syukur. Apa itu mengucap syukur? Nah, mengucap syukur kita murahan banget. Kita pikir mengucap syukur ini, makasih ya. Kita turun dari Uber, thank you. Siap. Kita jalan yang tolong kita, makasih ya, thank you. Jadi kita berpikir, itu ucapan syukur. Cuman perasaan terima kasih. Dan saya melihat para pembicara motivasi berkata, gratitude is the virtue that can make you rise up to the top. Itulah kira-kira. Mereka coba katakan, enggak. Ucapan syukur itu tanda bahwa ada kerajaan yang memerintah saudara, ada raja yang memerintah saudara. Ucapan syukur itu is kingdom term. Ucapan syukur itu begini. Seperti yang saya katakan pada saudara. Kemarin ketika surat raja mau dibaca, begitu dibuka, this is the word of the king. Semua sujud sambil berkata gini, long live the king. Ya kan? Itu kan berkata, terpujilah raja, besarlah raja. Kenapa? Itu berarti dia berkata begini, you have a different reality than the things surrounding you. Realitas saudara adalah Tuhan yang perintah saudara. Realitas di sekitar saudara, COVID. Realitas di sekitar saudara, apa lagi? Orang mati kiri dan kanan. Realitas di sekitar saudara adalah kebangkrutan. Realitas di sekitar saudara adalah orang mengalami krisis ekonomi. Realitas di sekitar saudara adalah bahwa orang kemudian mengalami ketakutan, ketidakpastian, kecemasan, mental illness. Itu realitas di sekitar saudara. Tapi begitu saudara mengucap syukur, saudara berkata begini, my reality is God's reality. Karena Tuhan memerintah kehidupan saudara, itu punya realita, Pak. Itu ada tandanya itu. Ada yang bisa melihatnya. Dan realita itu jelas. Jadi ucapan syukur itu, you are telling the world, you are telling God that God sitting on the throne, and that is the reality that I believe. Everything can be shaken, but I am in the unshakable kingdom.
Saya ada di situ. Saya tidak perlu khawatir. Itukah realitas saudara? Makanya ucapan syukur itu tidak berlangsung waktu kita enak aja. Waktu orang bukain pintu kita memegang kangkung dengan enak, thank you, siap. Kemudian kita jalan orang kasih makanan, thank you. Kita terlalu jadikan dia picisan. Kita pikir dengan Tuhan cuma begitu. Nanti dia kasih berkat baru thank you. Kalau dia kasih kegoncangan, thank you gak? Thank you. Karena kegoncangan adalah realita yang datang dalam kehidupan kita. Tapi ada realita yang tidak bisa diganti. Realitanya adalah bahwa Tuhan memerintah dalam kehidupan saya. Itu realita yang penting. Siapa bilang orang gak takut mati? Siapa bilang? Siapa bilang? Saya kira saya pemberani. Sampai teman dekat saya meninggal. Saya juga jadi takut. Teman saya meninggal ini baik banget. Baik banget. Kalau kita ngumpul-ngumpul, kita kan ada mungkin bertujuh ya. Pertemanan kita sudah membangun network dalam pelayanan sudah lama banget. Seorang kepala jemaat yang dear brother lah menurut saya. Waktu dia meninggal, padahal kalau kita ngumpul-ngumpul, dia orangnya hidup sehat. Makannya sehat. Penginjilannya bagus, cinta Tuhan. Semuanya bagus, dia bilang. Pokoknya kita yang gak bagus, dia yang bagus. Kira-kira gitu. Iya kan? Kalau kita suka ngumpul-ngumpul, saya selalu bilang gini. Ya dialah yang mati paling belakangan. Kita mati duluan lah, kita jantung lah, darah tinggi lah, apalah. Ya, suka bercanda begitu. Waktu dia meninggal, saya terus tanya, jangan-jangan saya habis ini. Lagi saya mandi, tiba-tiba ada suara yang mengatakan, bentar lagi lu mati. Takut juga loh, sama bilang beda. Tidur jadi nggak nyenyak, makan jadi nggak enak. Wah iya. Ya, terus tiba-tiba orang dekat kita satu persatu pass away. Wow, kita juga harus kapan kita ya? Emang cuma dia? Emang Tuhan beda-bedain orang? Enggak. Ngeri juga. Tapi kemudian saya sadar, I have a reality that God rule and reign, and His word established my life. Dia punya firman yang establish kehidupan kita. Ya kalau dia berkata kita mesti pulang, kan pasti pulang. Orang semua mau pulang anyway. Dan pulang-pulang dulu sebelum sudah mengerjakan kehendak Allah di muka bumi ini. Oke, jangan mati dulu ya. Sebelum menyelesaikan kehendak Allah. Iya, kerjakan kehendak Allah dulu. Ya, kita menulis. And David, after he served the will of God in his generation, then he fall asleep. Saya sedang bahasa Alkitab. Fall asleep. Kita bilang mati, Alkitab bilang fall asleep. Ya sleep, nanti bangun lagi kan gitu. Kalau sleep kan pasti bangun. Nah, kalau mati saya nggak tahu. Kalau sleep pasti bangun. Nah, coba saudara perhatikan, ucap syukur itu berhubungan dengan tahta Tuhan. Coba, apa lawannya ucapan syukur? Apa? Sungut-sungut, mulu, grumbling, apa lagi semuanya? Murmuring, those words, right? Berkata negatif tentang kehidupan saudara, berkata negatif tentang gereja saudara, berkata negatif tentang apa aja. Itu termasuk bagian dari apa? Persungutan. Tahu artinya persungutan? Let me tell you this. Persungutan adalah perkataan yang menyerang langsung tahta Tuhan. So you attack the king. You attack the personality of the king. Saudara berkata begini, orang bersungut itu begini. Misalnya dia putus pacar kemudian berkata, saya nggak mau ke gereja. No, yang putus pacar dia, gereja yang disalahin. Coba bayangkan. Aneh nggak? Ini kita suka gitu, ya kan? Yang pecat dia dari pekerjaan bosnya, dia salahkan Tuhan. Padahal yang pecat dia bosnya. Tapi ini Tuhan nggak benar. Tuhan nggak benar gimana? Tuhan baik-baik, Tuhan lagi duduk di sorga, memperhatikan bumi. Tapi dia berkata Tuhan, suka begitu nggak manusia? Ya kan? Coba bayangkan. Orang lain yang berbuat salah, kita salahin Tuhan. Ekonomi yang morat-marit, kita salahin Tuhan. Prime Minister yang salah buat kebijakan, kita salahin Tuhan. Coba bayangkan. Kurang apa kita dalam menyalahkan Tuhan? Kurang aja, betul itu. Benar ya? Saudara yang bilang, saya cerita Now, listen to be careful. Kalau kita mengucap syukur,
kita sedang berkata kepada Tuhan, tahtamu memerintah atas kehidupan saya. Tapi begitu kita berkata yang buruk tentang keadaan kita berkata begini sebenarnya. Tuhan bodoh. Tuhan gak keren, Tuhan gak tahu memerintah bumi. Makanya saya di bumi ini morat-marit. Gara-gara Tuhan tidak tahu atur bumi ini, Tuhan tidak tahu atur kehidupan saya, makanya saya putus sama pacar saya. Coba. Kan itu bahasanya. Ada orang belajar terus gak lulus. Yang gak lulus bisa macam-macam, bisa banyak hal tapi gak lulus. Oh, sistem dunia kok yang kita hadapi, mereka bisa berantakan. Sistem dunia ini korup. Tapi sudah salahkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah berbuat salah. Kita aja. Terus kita salahkan Tuhan. Jadi sekarang, mengucap syukur itu adalah bentuk kudeta sebenarnya. Mengucap syukur itu adalah bentuk establish kerajaan Allah. Kalau bersyukur adalah bentuk kudeta. Seperti kita berkata ini, Tuhan turun tahta. Engkau tidak tahu atur dunia ini. Saya sudah sering cerita, mungkin sudah pernah dengar cerita ini. Tapi ini terjadinya di Ambon. Jadi orang Ambon boleh dengar cerita ini. Jadi di Ambon tuh kan orang banyak yang punya cengkeh. Cengkeh kan kalau habis dipetik mesti dijemur. Betul ya? Satu kali, satu bapak orang Ambon lah, namanya siapa? Dia mungkin Patiasina atau Sokota kita tidak tahu. Pokoknya dia orang Ambon lah. Namanya Franz. Franz kalau orang Ambon panggil Banci. Ya, begitu orang Ambon, dosa khawatir sudah. Itu keanehan yang sudah ada di Ambon. Jadi Pak Banci ini mau jadi dia lihat ini, matahari bagus, dia keluarkan ikarnya, dia mulai hambur cengkehnya. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, beta pun cengkeh bagus Tuhan. Biar matahari kasih kering dia bagus juga. Tiba-tiba jam 10:30 mendung datang, awan tutup. Gak bagus nih. Dia kasih masuk cengkehnya. 1 jam kemudian matahari cerah lagi. Dia kasih keluar lagi cengkehnya. Ya. 1 jam kemudian awan tutup lagi. Dia kasih masuk lagi cengkehnya. Begitu terang muncul, dia kasih keluar lagi cengkehnya. Begitu ketiga kali awan menutupi matahari, langsung dia menengadah ke langit sambil berkata, Tuhan, kalau Tuhan saya tahu atur cuaca, Tuhan turun sini jemur cengkeh, beta nanya atur cuaca di atas. Jadi kalau Tuhan nggak tahu atur cuaca, Tuhan turun yang jemur cengkeh, biar saya yang atur cuaca di atas. Nah, sudah ketawa kan? Tapi itulah sikap kita. Kita suruh Tuhan apa? Turun dari tahtanya dan masuk di kos kaki kita, dan kemudian berharap bahwa Tuhan akan buat itu dan kita akan jadi Tuhan, seolah-olah kita mau mengatur seluruhnya. Tuhan tidak bisa. Kita kayak gitu. Tapi ini mengucap syukur itu is the sign of the kingdom of God, isn't it? Kalau nggak ada ucapan syukur, orang akan mengeluh, salahkan ini, salahkan itu, ya. Tapi kata yang berikut yang saya mau katakan kepada saudara, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada. Apa cara yang berkenan kepada Tuhan? Nah, kalau saya pengkhotbah karismatik, saya sudah hubungkan ini sama Roma 12. Tapi saya mau stick pada apa yang Ibrani katakan buat kita. Ibrani beritahu buat kita, kata ibadah yang dipakai di situ itu berurusan dengan ini nih, hubungan pribadi dengan saudara kepada Tuhan, dengan takut akan Allah. Itu hubungannya kata ibadah itu. Kata ibadah di Alkitab itu ada 3 kata yang dipakai, yang diterjemahkan ibadah. Yang pertama adalah latreo, itu yang kita tahu diterjemahkan juga penyembahan. Itu yang muncul di Roma 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang benar dan berhala. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Itulah latreo kata yang dipakai. Waktu iblis bertemu dengan Yesus dan berkata sembahlah aku, kata latreo yang dipakai. Kalau di Injil Lukas menggunakan kata proskuneo, tapi di Matius menggunakan kata latreo. Jadi ada kata latreo itu. Latreo itu punya pengertian ibadah liturgis, ibadah yang ada tatanannya, ada
ada ritualnya, ibadah yang sifatnya ritual, itu latreo. Tapi ibadah itu juga yang disukai oleh orang, karena itu kata latreo itu berasal dari kata latron, yang artinya adalah upah. Makanya orang beribadah ada upahnya kan? Upah dari ibadah, oh ada. Kata latron itu adalah upah, wages, upah ya. Kata yang kedua cuma muncul satu kali di Alkitab, itu adalah treskeia. Treskeia itu adalah seperti berbuat amal baik, ya, amal baik kepada orang miskin, memberikan alms, memberikan pemberian donasi, gitu ya. Nah, kata ini cuma muncul satu kali aja di kitab Yakobus. Ibadah yang sejati adalah mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Itu ibadah yang murni. Ini saya suka bercanda ya. Memang janda-janda jangan didoakan, dikunjungi aja. Tapi harus hati-hati dalam mengunjungi. Kamu harus lihat ini janda benar-benar janda atau janda campuran. Kita harus tahu. Ya udah. Nanti sudah cuma ingatin dia. Saya suka menyesal mengatakannya. Sebenarnya sudah ingat cuma yang ini nanti pulang. Yang saya katakan tadi sudah lupa semuanya. Saya suka takut itu, makanya saya hapus tadi. Anggap apa tadi saya tidak pernah bilang lagi. Jadi maksudnya cuma sekali muncul. Maksudnya gereja bertanggung jawab lah. Itu jelas. Janda-janda harus diperhatikan. Tapi memang Alkitab bilang di Timotius yang benar-benar janda, ya kan? Ya kalau janda kaya dan masih muda ya, tolong jangan suruh pekerja yang muda yang datang, tapi suruhlah perempuan-perempuan di diakonia yang mendatangi. Tapi ya perlu ada keberimbangan antara perhatian, tapi juga kesehatan berpikir. Ya? Kesehatan. Dan itu cuma kata yang kedua. Tetapi kata ibadah yang paling banyak ditulis di Alkitab, muncul 11 sampai 14 kali. Itu menggunakan kata eusebia. Diterjemahkan ke bahasa Inggris godly. Apa artinya godly? Godly. Akhiran li di sebuah kata benda menjadi apa? Adjective kan? Ya. Jadi kalau saya bilang godly artinya seperti Tuhan. Ya. Kalau saya bilang girly, misalnya saya pakai baju pink, celana hijau, sepatu oranye, seperti kamu girly kan gitu. Ya, girly ya. Sekelilingnya naik sedikit, kamu girly gitu kan. Berarti seperti perempuan. Jadi kalau godly, nah ibadah itu diterjemahkan godly itu 11 kali. Berarti ibadah yang sejati itu adalah hidup seperti Tuhan. Halo? Sudahkah bapak-bapak seperti Tuhan terhadap istrinya? Bapak-bapak seperti itu. Bang Jo. Mungkin rusak ini. Saya sudah menjadi otoritas tertinggi di rumah saya. Saya suka berkata bahwa seperti Yesus melayani gerejanya, demikianlah suami harus melayani istri. Efesus 5 tulis. Tapi kan kita punya paradigma dunia berkata gini, begitu mau kawin aja, laki-laki langsung berkata, haleluya, pembantu gratis datang dalam hidup, kopi gratis, kita tinggal masak, cuci semuanya, kita bos di rumah. Yesus nggak ngajar begitu. Yesus ajarkan bahwa sebagai suami layani istri dengan baik. Ya. Jadi saya sudah tahu kan? Saya tahu saya sudah ibu kalau saya tahu pakai begini. Tapi memang betul. Efesus 5 tulis itu, saya nggak nambah, saya nggak kurang. Baca aja. Loh, makanya istri saya selalu bilang, kamu jangan khotbah itu saya. Karena kita bilang ini, istri tunduklah pada suami. Saya sudah berkata begini, tidak ada ayat di Alkitab yang menulis, hai istri, kasihilah suamimu. Justru perintah mengasihi datang pada siapa? Pada suami. Tapi jangan dulu, waktu disuruh tunduk, nah ini kecelakaan terjemahan sebenarnya. Udah, nanti sebentar dipisah. Nah, saya akan ketemu pada suami sebentar.
Jadi belum mereka melempari saya dengan gelas, terus sudah tahu apa penyebabnya kan? Nah, gini, ini terjemahan yang salah. Kita tahu di Alkitab, kita sudah tahu. Itu kan Efesus 5 ayat 22 kan yang bilang, hai istri, tunduklah pada suamimu. Kita selalu ambil, istri, tunduk. Ya Pak, gitu kan. Tapi ayat itu mesti dilihat konteksnya. Sebab yang mendahului kata ini, ayat 21, coba kita lihat. Dan rendahkanlah dirimu seorang yang lain dalam takut akan Kristus. Tahu nggak terjemahan sebenarnya itu apa? Tuh, sudah tidak percaya. Hendaklah kamu menundukkan diri seorang kepada yang lain. Cuma saya rasa penafsir LAI berpikir, kok saya ganti ini, saya kasih sama, bisa berantakan ini. Sebab kata rendahkanlah dirimu sama tunduklah itu katanya sama. Kupeto bahasa Inggris. Coba kita lihat terjemahan King James. Bagus. Coba kita lihat. Kata yang dipakai apa? Submitting. Diterjemahkan rendahkanlah dirimu. Tapi di bawah, coba kita lihat 22. Bahasa Inggris lagi coba. King James lagi. 22. Wives. Submit. It's the same word. Submit. Jadi ada kemungkinan husband juga submit pada istrinya. Kalau memang istrinya lebih benar. Makanya waktu istri saya berkata kepada saya, jangan makan yang manis-manis. Iya Bu. Sebab kalau saya sakit, yang susah dia. Tapi kan sudah nggak suka ini kalau dijelasin ini. Kita suka apa yang ditulis di Alkitab. Tahu kan? Ini Efesus ini surat. Surat itu tidak ada perikopnya loh. Kita aja yang pisah itu dong. Kalau baca di Alkitab surat terpisah. 21 dan 22 terpisah. Harusnya nggak terpisah. Ibu-ibu senangnya. Tapi Alkitab memang bilang, ibu-ibu tunduklah pada suamimu seperti jemaat tunduk pada Kristus. Pendudukan diri ibu-ibu mutlak. Pendudukan diri bapak-bapak adalah keputusan bersama. Itu jelas. Terus saya cerita apa adanya, kata Alkitab. Nah, yang saya mau katakan adalah ini. Sering sekali kita melihat firman Tuhan menurut apa yang kita sukai ya. Terus kalau kita suka firman Tuhan tersebut, kita mau itu terjadi dalam kehidupan saya. Begitu kita tidak suka, kita menolak hal tersebut. Ini yang disebut penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit ketiadaan taat. Itu penyakit. Nah, kita pikir gini. Tidak taat itu gini. A, saya buat B. Itu tidak taat kan? Memberontak namanya. Tapi tidak taat itu gini. A, saya kerjakan A kecil. Saya perkecil. Terus kita rasa kita oke. Padahal itu namanya ketaatan yang separuh. Ketaatan yang separuh adalah dusta yang penuh. Atau pemberontakan yang penuh. Pernah dengar orang yang namanya Saul? Saul itu masalahnya sih, ya oke. Perang jago, baguslah. Tapi ketaatannya separuh. Dan menurut penelitian, Saul tuh punya sakit jiwa. Oh, masih ingat gak? Daud itu ketemu dia 2 kali, dia bisa dibunuh oleh Daud. Tapi begitu Daud berkata buat dia ini, dah, saya akan bunuh kamu. Dia sadar juga Daud nggak jadi bunuh dia. Tebak apa yang dia berkata? Aduh anakku, aku merindukanmu loh itu kan. Karena dibiarkan hidup. Begitu dia pulang ke rumahnya, mau bunuh lagi. Dan itu kan terjadi cuma 2-3 kali loh. Berkali-kali hal itu terjadi. Berarti dia punya penyakit di kepalanya. Para peneliti yang banyak menulis tentang masalah-masalah itu mental illness dan seterusnya meneliti bahwa Saul itu mental illness yang terjadi disebabkan karena begini. Dia tidak punya ketetapan hati untuk melakukan kehendak Allah secara penuh. Oh ya. Saya tidak bilang bahwa orang yang tidak melakukan kehendak Allah secara penuh. Saudara yang bilang saya cuma mengarahkan saja.
Oke, saya mesti selesai. So, kita akan sampai kepada hal yang berikutnya. Ibadah yang benar itu adalah hidup seperti Kristus. Berarti ibadah yang benar itu bukan cuma 1 jam di gereja hari Minggu. Sekarang kan ibadah tinggal 1 jam ya. Jemaat tambah senang. Dulu kita kalau kebaktian 3 jam ya. My goodness. Khotbah tambah pendek. Orang tambah senang. Pendeta berkata gini, ya kalau sudah tidak punya uang, tidak usah kasih persembahan. Haleluya. Tambah senang. Ya, kan begitu sekarang. Gereja-gereja berkata, yang penting kalian datang ke sini. Terus kita punya pilihan lagi. Sekarang ada yang namanya jemaat cek toko sebelah. Mereka hadir di gereja, tapi dia cek gereja yang lain lewat YouTube. Ini namanya iman menggeser jempol. Oh ya, tinggal flip aja, flip, pindah, flip. Terus kemudian the church change. Ya kan? Berubah kan gereja? Berubah. Di Indonesia, ini bukan di Australia. Kita di Australia lebih baik aja kan? Baik. Kita di Australia pemasukan tetap mantap, pendapatan tetap bagus karena tidak perlu sewa gedung kan kita. Wah, uang tambah banyak di gereja. Nah, kita kan gereja sewa gedung, udah punya gedung sendiri dan nyewa. Pas pandemi di rumah, Zoom berapa sih? $300. Daripada harus bayar beribu-ribu dolar, pemasukan banyak terus. Jemaat sekarang udah perlu lagi, kalau ke gereja kan paling kasih keluar uang berapa? $10. Tapi kalau transfer kan gak enak, cuma $10 coba. Transfer $10, gak takut. Sudah gengsi sama bank sebenarnya, tapi kalau Tuhan enggak. Ya, kalau mau transfer, masa transfer $5? Kalau di gereja mah, koin 2 biji, pen. Sekarang nggak bisa transfer $5. Orang pelit banget yang buat itu coba. Kalau dia baik-baik aja dia masih transfer $20. Wah, pendapatan udah lumayan, sampai transfer. Dulu kita ketawain gereja yang transfer. Sekarang setelah ibadah ini, kalau saudara ingin memberikan persembahan saudara, transferlah ke saudara yang dibawain. Dulu kita kritik tuh gereja-gereja yang pakai itu kan. Sekarang, tapi gini, the church as a body change. Tapi apa yang tidak berubah? Yesus yang tidak berubah. Pemerintahan di atas kita nggak pernah berubah. Dan ini dia, sikap kita harus beribadah dengan hormat dan takut. Nah, selama 2 tahun ini kita dites, apakah kita masih bisa beribadah dengan hormat dan takut? Kalau di gereja kan memang kita duduk sopan. Ada pendeta yang galak kan, lu jalan-jalan dimarahin, anak-anak jalan-jalan dimarahin. Pendeta galak begitu udah gak laku sekarang. Oh, coba galak dari YouTube atau dari mana? Nggak bisa, lagi Zoom, mau galak gimana? Jemaat cuma pakai celana pendek berdiri di depan diri. Pendeta juga kalau khotbah di atas ya batik bawahnya celana pendek. Oh, ya? Kau tahu ya? Kalau saya begitu gimana? 2 tahun panas di Melbourne, panas lagi summer, panas banget. Tuh musik khotbah lagi. Sudah ini orang Indonesia memang suka aneh-aneh. Udah lewat Zoom. Masih suruh pakai dress code, batik. Come on. Udah lewat Zoom pakai dress code. Itu udah. Ya tinggal begini aja kan, celana pendek dibayar, sarung batik aja. Yang you lihat cuma di sini, haleluya. Nah, tapi yang saya mau katakan adalah, apakah saudara tetap menghargai? Apakah saudara tetap menghargai? Jadi kita semua lagi dites loh itu. Kita semua lagi dites. Apakah kita memang takut akan Tuhan? 2 tahun ini challenge-nya banyak banget. Kita yang sembrono, kita yang dengar firman Tuhan, oh gampang banget kan? Nggak ada yang lihat. Kita matiin aja, sebelah Netflix. Jadi di sebelah kita putar, ini sebelah Netflix. Atau cek toko sebelah. Kenapa? Saudara nggak pernah buat, saudara baik-baik. Saudara semua, saudara kalau ibadah tetap di depan Zoom sambil, Allah.
Saya udah lihat orang, karena itu challenge. Tebak apa yang Tuhan mengatakan buat kita? Kalau kamu sendiri, apakah kamu tetap beribadah? Kita jago kandang, kalau rame-rame, haleluya. Begitu sendiri, ya itu kan, haleluya. Kita lupakan semua yang Tuhan buat untuk kehidupan kita. So what is the problem really? Kembali pada apa yang saya katakan tadi. Dan ini serius. Kalau saudara anggap ini biasa saja, ketidaktaatan itu dosa yang serius. Respon saudara pada firman Tuhan itu serius banget. Sebab nanti, ini dia, ketaatan saudara kepada firman Tuhan, itulah yang membangun seluruh nilai kerja kehidupanmu di dunia. Saya ulangi lagi, ketaatanmu terhadap firman Tuhan, itu akan membangun nilai kerjamu dalam kehidupan. Saudara nanti bekerja akan kelihatan pekerjaanmu. Jangan lupa, kita sedang berbicara, menjadi terang itu berurusan dengan apa? Perbuatan dan pekerjaan. Betul kan? Betul kan? Yakin kan? Bahwa saudara punya perbuatan dan pekerjaan, itulah terang dilihat di situ. Saudara pikir terang dilihat dari apa sih? Saudara pasang baterai di badan saudara tentang lampu, itu saudara terang dunia. Enggak, terang itu berurusan dengan perbuatan saudara, berurusan dengan pekerjaan saudara. Oke, 2 ayat yang terakhir dan saya selesai. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. You know this verse, normal verses. Hendaklah terangmu bercahaya di depan apa? Semua orang, supaya mereka melihat apa? Supaya mereka melihat apa? Dan perbuatan. Perbuatan itu berasal dari bahasa berbuat, deeds atau work, the same word. Itu adalah perbuatan atau pekerjaanmu. Jadi terangmu akan kelihatan karena apa? Perbuatanmu dan pekerjaanmu yang memuliakan Bapamu yang di sorga. Baik. Jadi kalau saudara punya mentalitas salah, attitude pada firman Tuhan salah, cara saudara bekerja juga bakal salah. Terus kita temukan ada orang di gereja, ya kan? Lagunya Bobby One Way, kebaktian jalan terus, tipu sana sini. Kebaktian jalan terus, jahat terus. Kebaktian jalan terus, ke gereja jalan terus, kelihatannya terlibat dalam pelayanan, tapi hidup gak jujur, hidup gak benar, semua dosa kita buat. Tapi kita ibadah terus. Terus kita bilang bahwa kita oke aja. Kan ada ayat yang berkata, yang penting kamu ke gereja. Betul? Loh, cahaya kita terlihat pada perbuatan kita dan apa? Pekerjaan kita. Setiap saudara, you listen to me carefully now, I want to finish. Setiap saudara telah dipersiapkan pekerjaan oleh Allah. Setiap saudara punya pekerjaan. Makanya di kerajaan Allah dilarang nganggur. Saya bilang pekerjaan, saya tidak bilang saudara harus jadi employee. Ya, atau saudara mungkin employer, punya employer. Tapi ini berbicara tentang semua orang dapat mengerjakan sesuatu. Sebab pekerjaan itu untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam saudara. Kita baca ayat ini. Efesus pasal 2 ayat yang 10. Efesus pasal 2 kan berurusan sama penebusan. Kita ditebus oleh kasih karunia. Tapi apa? Coba lihat. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Coba lihat. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam apa? Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang apa? Dipersiapkan Allah. So God has prepared for you a work. Jelas kan? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Bayangkan. Ya ini. Kita sendiri ini adalah apa? Terjemahan bahasa Inggris kata buatan Allah itu. Ada yang menerjemahkannya masterpiece. Tapi terjemahan King James juga the workmanship of God. Kita ini hasil pekerjaan Tuhan. Untuk mengerjakan workmanship. Supaya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini. Unto good works. Kita dipersiapkan oleh Allah. Which God had before ordained that we should walk in them.
Jadi Tuhan sudah menetapkan dari awal bahwa setiap kita punya pekerjaan. Makanya masih ingat saya bicara kemarin bahwa terang itu kelihatan pada kualitas pekerjaan kita. Halo? Bagaimana kualitas pekerjaan saudara? Orang berkata pendeta mah ngomong aja, sorry ya. Saya bekerja keras. Oh iya, sudah pikir ya khotbah yang saya sampaikan saya pukul di jalan? Oh enggak. Saya belajar. Saya pelajari ayat ini, saya pelajari bahasa aslinya, saya lihat konteksnya, saya baca narasinya, saya pelajari. Saya nggak cuma berdiri kemudian berkhotbah pada saudara, enggak. Saya bekerja keras, saya pelayanan, saya kemana-mana, saya terbang, saya lakukan tugas-tugas saya. Saya mengerjakan pekerjaan saya. Saya tahu itu pekerjaan saya. I have to work in the best I could. Saya harus melakukan yang terbaik. Saya nggak datang pergi berkhotbah, kemudian cukup khotbah saya enaknya, kemudian saya pulang. Enggak. Saya akan melakukan apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Saya pelajari, saya hafal ayatnya. Sudah lihat saya buka-buka catatan di depan? Enggak. Kenapa sudah buka-buka catatan lagi? Saya mempersiapkannya, saya merenungkannya, saya ponder di waktu malam, saya mengucapkannya ketika waktu saya mandi. Oh, saya buat apa? Saya latihan, saya menyampaikannya. I work out. Ya, bagaimana saudara? Pekerjaan kita kadang-kala memalukan, kita malas. Padahal, coba dulu, bilang dulu katanya, mulia. Tahu nggak? Mulia itu berhubungan dengan hasil kerjamu. Mulia itu sebenarnya bahasa Yunani bilang doksa, bahasa Ibrani kabau, itu punya pengertian bobot, weight, beratnya, ada bobotnya. Jadi kita sebenarnya harus bekerja not only good quality, but God's quality. Ya. Karena kita punya pemerintahan Allah dalam diri kita. Tuhan berbicara pada kita, pekerjaan kita merubah kehidupan kita. Kalau gereja bekerja dengan kualitas seperti itu, beda kualitas orang-orang yang biasa. Ya. Saya mau ketemu orang gereja yang berkata gini, I always do the best. As a husband, I want to be the best husband. As a father, I want to be the best father. As a worker in my workplace, I want to be the best worker. I have to do the best. Bukan karena supaya gaji saya tinggi, bukan. Because I have responsibility. I'm the light of the world. Saya harus punya kualitas yang kuat. Satu saat, dan ini nanti satu saat, itu akan terbukti. Sebab kalau yang mulia semakin terjadi dalam kehidupan saudara, yang tidak mulia bakal pergi, akan tergoncang, akan tinggalkan kehidupan saudara. So, your decision, di mana kita mulai? Hargai firman Tuhan, taati firman Tuhan, dan firman Tuhan bekerja. Jangan lupa, the word of God has the power to achieve. If you let the word of God works in you, then you will see it achieve something. Itu akan melakukan sesuatu. Dia akan perbaiki relationship saudara. Dia akan perbaiki kehidupan saudara. Dia akan berubah cara berpikir saudara. Dia akan membuat hal-hal yang tidak berarti berubah menjadi berarti. Why? Because the word of God has the power to change. Berubah seluruh kehidupan kita. Saatnya kita datang kepada Tuhan. Saya mau taat pada firman Tuhan. Saya tidak akan anggap remeh perkataan firman Tuhan. Sekali lagi, your attitude towards the word of God is your attitude towards God. Mari kita berdoa. Have mercy. Hallelujah. Yes, Lord. Haraboshata. Endara barada labashata. Waktu Yesus selesai khotbah di bukit, dia kemudian berkata, barang siapa mendengarkan perkataanmu, dia seperti orang bijak yang membangun rumah. Barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya, dia seperti orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Kalau datang angin, datang semua, badai datang, banjir, hujan, tapi rumah itu tetap berdiri kokoh karena kualitasnya kelihatan.
Tapi yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, dia seperti seorang yang membangun rumah di atas pasir. The quality clears. Kita bisa lihat, badai datang, tersapu bersih seluruh. Di ayat 21 sampai ayat 20, Yesus beritahukan hal yang ini, dan saya tidak mau ini terjadi pada kita sekalian. Bahwa pada hari-hari terakhir orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami melakukan mujizat? Yesus berkata apa pada mereka? Pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka sambil berkata, aku tidak mengenal kamu. Hanyalah kamu pembuat kejahatan. Saya tahu nggak ada dari kita yang jahat sih. We are all good. We're fine. Tapi mungkin hati kita bukan pelaksana kehendak Allah. Ambil waktu sejenak untuk mengizinkan Tuhan promosi kita dengan firman. Ingat, firman yang Dia sampaikan menyentuh kehidupan kita sekalian. Buka hatimu. Izinkan kuasa firman yang menguasai kehidupan. Dia akan menyentuh bagian paling dalam, luka-luka. Mungkin sudah termasuk orang di 2 tahun ini kau kecewa pada Tuhan. Kau kecewa pada apa yang terjadi. Kau kecewa kepada hamba Tuhan. Kau kecewa kepada banyak hal yang terjadi di sekitar. Hatimu mungkin mulai mengeras. Hatimu mungkin mulai berkata, saya tidak perlu ini, saya tidak perlu itu. Tapi Tuhan mau sembuhkan engkau. Alkitab berkata, lalu dikirimkannya kemerdekaan pada umatnya. Karena Dia sayang pada umatnya. Dia mau supaya perjanjiannya kekal terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara mengalami kekecewaan dan luka dalam hatimu sepanjang beberapa waktu ini. Tuhan berkata, serahkan pada Tuhan. Let go, lepaskan. Buang kemarahan. Mungkin kau mengalami kerugian yang panjang, mungkin bisnismu tutup. Mungkin banyak hal yang menghalangi. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan. Tapi mari kembali embrace firman Tuhan. Ambil firman Tuhan. Yes Lord. Tuhan, hamba-Mu serahkan umat-Mu. Lawan. Di tempat duduk saudara, buka hatimu. Terima Tuhan, melakukan bahagian dalam kehidupan. Ada hembusan Tuhan yang sedang Tuhan bawa di dalam saat sekarang. Dia sedang membawa sebuah terobosan di dalam hati. Dia sedang berkata, engkau dapat pulih hari ini. Engkau dapat diubahkan hari ini. Engkau dapat dipulihkan menjadi baru hari ini. Terima Tuhan datang dalam kehidupanmu. Dan seluruh kehidupanmu penuh dengan kemarahan, penuh dengan penyesalan, penuh dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Tuhan mengatakan kepadamu, hey, I'm here. I love you. Aku mengasihimu. Aku datang kepadamu saat sekarang. Tuhan berkata kepadamu bahwa ini bukan sebuah kemunduran. This is not a setback. Ini bukan suatu kemunduran. Sebab Tuhan sedang membawa kamu masuk lebih dalam lagi bersama Dia. Tuhan sedang menarik kamu lebih dalam lagi kepadanya. Dia sedang membawa kamu lebih dalam sungainya. Dia tidak mau kau cuma seperti semata kaki. Dia mau kamu seperti berenang dalam sungai itu. Mungkin beberapa dari saudara airnya cuma sampai di mata kakimu. Beberapa orang di lututnya, beberapa orang di pinggangnya. Tapi Tuhan mengajak engkau untuk masuk menyelam di dalam sungai. Masuk di dalam sungai Tuhan yang ajaib, yang besar. Sungai kesembuhan, sungai pemulihan. Ora basyata. Terima dari Tuhan dimanapun engkau berada saat sekarang ini. Buka hatimu kepadanya. Janganlah kau mengeraskan hatimu kepada Dia yang berbicara kepadamu dari surga. Janganlah kau menolak kepada Dia yang bersuara kepadamu hari ini. Tuhan sedang berbicara di dalam hatimu.
Tuhan sedang berbicara di dalam kehidupanmu. Terima. This is from the Lord. No. Terima dari Tuhan. Jangan tolak. Ora bashita hata. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Jesus.